pembahasan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya mau tanya ke ibu-ibu dulu, Bu. Saya mau tanya, Rasul dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul 100. Bapak-bapak, Pak, Rasul dilahirkan tahun apa? Tahun gajah. Yang jadi pertanyaan, Rasul tadi kan dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu datang segerombolan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Mereka berbondong-bondong datang ke Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi usaha mereka sia-sia. Karena kenapa? Allah mengutus ulul ababil untuk mengambil batu kerikil dari neraka. Diambillah batu kerikil tersebut oleh burung ababil dan dilemparkan kepada seluruh pasukan Abraham. Alhamdulillah, pasukan Raja Abraham hangus dan punah. Alhamdulillah. Itu pertama. Yang kedua, kita sekarang memperingati peringatan Maulid dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, dari mana asal usulnya peringatan Maulid Nabi? Sebab tidak sedikit orang yang membid'ahkan, bahkan orang-orang yang mengharamkan. Kata orang yang membid'ahkan, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang tidak ada ajarannya, setiap bid'ah itu dolalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat finnar masuk ke dalam neraka. Mereka berebut hadis man aqdama maulidi syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memperingati maulidi kelahiranku, kata Rasul, kuntu, maka ada saya syafi'an memberikan syafaat tahu untuknya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini katanya hadisnya adalah hadis hasan. Ini katanya hadisnya hadis hasan, bukan hadis sahih. Ghaib sanadnya tidak mutasil, bahkan tidak sahih, tidak sampai ke Rasulullah. Masya Allah, ya ramai kalangan memperebutkan hadis tersebut. Tetapi dibahas di dalam suatu hadis sejarah Islam. Pada zaman dahulu ada seorang jenderal yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memiliki raja yang bernama Abdul Malik Al-Muzaffar. Pada saat itu, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi sangat sedih terhadap umat Islam. Kenapa? Di dalam peperangan selalu terjadi kekalahan. Umat Islam itu ketika perang kalah. Padahal Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ditakuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi ketika perang kalah terus. Kata Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi datang kepada Raja Abdul Malik Al-Muzaffar dan menemui para alim ulama, para tokoh. Jadi ketika ada suatu permasalahan di dalam umat, maka tanyakanlah kepada para alim ulama. Yang mananya tuh kadang kadukun atau kudukun diberek jampe-jampe. Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi sedih datang kepada para alim ulama untuk bermusyawarah. Ada apakah ini kita selalu kalah dalam peperangan? Setelah dirumuskan dengan para alim ulama, ternyata yang menyebabkan peperangan banyak orang Islam yang sudah lupa kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari situ Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Abdul Malik Al-Muzaffar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan peringatan tersebut banyak sekali yang bersedekah, banyak yang menyumbang kambing, banyak yang menyumbang onta. Kita sudah menyumbang apa itu? Kita dalam memperingati Maulid Nabi sudah menyumbang apa? Ini mah tenaga kagak, secara materi kagak, baca selawatnya juga kagak, hadiran kagak, tapi ngaku cinta kepada Rasul. Aduh, Masya Allah, akhirnya banyak sekali yang menyumbang kambing, yang menyumbang onta di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah memperingati Maulid, akhirnya umat Islam mengalami kemenangan kembali. Umat Islam bersatu padu, umat Islam kuat kembali. Ini jadi itulah pelajaran buat kita. Fungsinya Maulid berarti adalah untuk menyatukan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu alhamdulillah wasilahnya itu
umat Islam, alhamdulillah. Dan di dalam memperingati Maulid tidak usah mewah-mewah, Bu, jangan terlalu memaksakan. Tapi kalau ada orang yang memaksakan, insya Allah itu pahalanya besar. Berani mengeluarkan materi, berani berpartisipasi tenaganya. Sebab kenapa dijelaskan oleh para alim ulama, wa'lam annal iqtina'a bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqamil qulubati wa yahsulu dzalika bi amin ta'am wa bi qira'atil Qur'an wa bi maqasidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal iqtina'a, dan ketahuilah sesungguhnya orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqamil qulubati, yaitu dari dekat-dekatnya, agung-agungnya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dari cara yang paling besar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu caranya itu banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di antaranya adalah memperingati Maulid. Sebab minna di dalam ilmu nahwu sorok teamak minnya nyata min tabkidiyah sebagian. Wa ba'da min aktsar min qabla. Wa yasulu dzalika, dan bisa hasil peringatan Maulid bi'ami ta'ami, dengan memberi makan, banyak bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada kaum duafa. Itu salah satunya memberi makan, cara memperingati Maulid. Yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Masya Allah, tadi qiraah kita luar biasa, suaranya binangun tuh, Bu. Jadi ibu-ibu macam kopi sudahnya, Bu, suaranya binangun tak? Oh, nggak ngerti Sunda. Bu, suaranya tadi yang kori enak gak? Para ikhwan, suaranya tadi yang kori enak gak? Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi cara memperingati Maulid bi qiraatil Qur'an wa bi qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Qur'an. Jangan dijadikan Quran itu sebagai pajangan, tetapi banyak kita baca Al-Qur'an. Sebab kenapa Iqra'ul Qur'ana ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadikan syafaat bagi orang yang sering membaca Al-Qur'an. Amal teh loba, tapi nang saeutik jadi amal soleh. Minum teh amal, tapi nang saeutik minum anu jadi amal soleh. Sebab kunaon carana anu sal tutorial minum. Minum itu adalah amal, tetapi hanya sedikit minum yang menjadi amal soleh. Karena kenapa? Tata caranya yang salah. Bagaimana caranya supaya minum kita jadi amal soleh? Yang pertama, the first, dipegang is kanan kanan, pegang oleh tangan kanan, itu bahasa Korea. Dipegang is ke tangan kanan. Yang pertama minumnya tangan katuhu. Yang kedua posisinya duduk. Jadi pun main futsal minuman nangtung tah jangan Rasul pernah minum berdiri. Pernah Rasul minum berdiri. Tetapi itu ada supaya mendatangkan hukum bahwa minum seperti itu salah. Bagusnya minumnya sambil duduk. Pertama, cara minum itu adalah mungkin bapak-bapak sudah tahu, tetapi alangkah baiknya kita lagi merefleksi kembali. Yang pertama adalah dengan tangan kanan. Don't is kencang. Jadi tangan kanan pertama dipegang. Pertama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setiap satu tegukan Allah akan balas 30 kebaikan. Tadi berapa tegukan? 3. Berarti berapa kebaikan yang kita peroleh? Berapa? 9. Dan selama air itu ada dalam tubuh kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Dia kadang bermain futsal, yang minum ke sekuli nangkung, yang penting masuk, yang penting hilang dari haus dan lapar, dehidrasi hilang. Tetapi caranya salah, maka tidak menjadi amal soleh. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah bi'in'ami ta'am wa bi'qira'atil
sudah kenal kepada bertemu dengan Rasul. Sebab ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak gendong kemana-mana. Pertanyaannya, siapakah Rasul? Di dalam sairan dijelaskan Muhammadun basyarun wa laysa kal basari wa huwa ya'budu wa nasu kal hajar. Muhammadun basyarun, Muhammad itu manusia, wa laysa kal basari, tetapi bukan manusia biasa. Wa huwa ya'budu, Nabi Muhammad itu bagaikan intan permata, intan mutiara, wa nasu kal hajar, sedangkan kita bagaikan batu biasa. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dari golongan malaikat. Nabi Muhammad itu sama seperti kita, dari golongan manusia. Cuma kalau Nabi Muhammad manusia luar biasa. Tadi sama batu nama Rasulullah bagaikan batu intan permata, tetapi kita mah bagaikan batu akik, batu koral, batu bara. Mahal. Batu-batu, tetapi nilainya yang berbeda. Saya tanya lagi ke ibu bapak-bapak, cinta tidak kepada Nabi? Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Sebab kenapa? Likulli syai'in alamatun. Setiap perkara itu harus ada cirinya. Lalu pertanyaannya, apa bukti cinta kita kepada Rasul? Memperingati, jangan hanya cinta tapi tidak ada bukti. Makanya ibu-ibu lamun aya bapak-bapak nu ngaku cinta teu aya buktina putuskeun. Bobogohan lila di kamu. Putuskeun. Ulah bobogohan. Ya, ibu bikin kabehan. Si pribados masanes kabulung tak kudulung angkat kudulung lah terlalu. Dan tukang ceramah teh ngarekakan ka batu ngadu adi ka sorangan kos ibu. Tetapi niatkan dalam diri kita bukan menasihati, tetapi kita adalah belajar bersama-sama. Karena nanti siapa tahu ketika kita sudah belajar menasihati orang lain, diri kita akan berubah sedikit demi sedikit. Likulli syai'in alamatun. Setiap perkara harus ada pembuktiannya. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Rasul adalah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah ajaran Rasul. Namanya cinta muttaba'ah. Karena cinta itu terbagi empat. Ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kita menghemat waktu. Yang pertama, cinta bermakna mawadah. Yang pertama adalah cinta bermakna mawadah. Cinta siapakah itu? Cintanya seorang pemuda terhadap pemudi. Cek pemuda teh. Ketika cinta sudah melekat, itu rasa coklat. Yang tadi yang pertama cinta bermakna mawadah. Cintanya pemuda kepada. Yang kedua adalah cinta bermakna warahmah. Siapa itu cinta orang tua terhadap anak-anaknya? Saya tanya kepada ibu-ibu, cinta tidak kepada orang tua? Pak, kita cinta kepada orang tua? Alhamdulillah, berkat syariatnya cinta kepada orang tua kita masih ada. Makanya ridho wa fi ridho walidaini wa syukurullahi fi syukri walidaini. Keriduan Allah tergantung kepada kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah cinta di makna mawaddah warahmah, yaitu cintanya seorang suami kepada istri dan cintanya istri kepada suami. Selanjutnya adalah cinta di makna muttaba'ah, yaitu cinta kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagaimana cinta kepada Nabi? Ittiba'an li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kepada yang paling tinggi menghormati, kepada yang sejajar, kepada bawahan itu merangkul. Bahkan Rasulullah di dalam menyebarkan agama Islam bukan kepakatan yang ditonjolkan, bukan kegagahan yang ditonjolkan, tetapi yang ditonjolkan
kamu hati-hati jangan dekat kepada Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu licik, tapi hati-hati kamu bakal dipengaruhi. Padahal itu yang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas, yang tidak membuka bahwa ini pun Nabi Muhammad. Itu sama Nabi Muhammad tiap pagi sampai beliau wafat Nabi Muhammad. Singkat cerita, datang Abu Bakar Siddiq kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah kan istri Rasul, yaitu Humairah, dan istri Aisyah adalah anaknya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah telah wafat, Abu Bakar Siddiq datang kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah anakku, adakah sunnah Rasul yang belum saya lakukan? Kata Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq hampir semua menjalankan sunnah Rasul. Terus kata Siti Aisyah, wahai ayahku, ada satu sunnah Rasul yang belum dijalankan. Apa itu? Setiap pagi dan hari selalu memberi makan kepada si orang yang buta yang berada di pasar Madinah. Itu langsung Abu Bakar ambil makanan, datang mencari si buta tersebut. Datanglah Abu Bakar Siddiq kepada si buta tersebut. Langsung Abu Bakar Siddiq menyuapi si buta tersebut. Sambil disuapi, sambil ngomong lagi, kamu jangan dekat dengan Muhammad. Dia belum tahu bahwa Nabi sudah wafat. Pas lagi ngambil, kata si yang buta, kok ini beda cara nyuapinya, ada apa ini? Nabi kan nyuapinya makanan dibuka dulu, tapi ini mau Bakar Siddiq nih, nggak tahu bahwa itu bukan Nabi Muhammad, dan nggak tahu si buta itu bahwa itu Abu Bakar Siddiq. Ya, siapa kamu? Kata si buta. Kata Abu Bakar Siddiq, saya yang setiap hari biasa menyuapin kamu. Kata orang buta tersebut, bukan, tidak seperti ini, tangannya bukan seperti itu, caranya bukan seperti itu. Langsung kata Abu Bakar Siddiq, ya, memang saya bukan yang menyuapi kamu. Lalu kamu siapa? Saya adalah Abu Bakar Siddiq. Lalu siapa yang suka menyuapin saya? Kata si buta. Yang suka menyuapin kamu tiap pagi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si buta tersebut bersyahadat di hadapan Abu Bakar Siddiq. Luar biasa itu akhlak Rasul. Ketika Rasulullah sholat, ketika sedang sujud, oleh Abu Jahal dan kawan-kawan itu dilempari kotoran onta. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah terus melanjutkan sholatnya dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tersebut dibalas oleh Allah segera binasa. Dan akhirnya Abu Jahal wafat ketika perang Badar. Itu adalah sejarah bahwa Rasulullah adalah menonjolkan akhlaknya. Innama bu'ithu liutammima makarimal, kata Rasul, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan, karena memang ini tidak ada persiapan dan memang ini katanya ceramahnya bahasa Indonesia. Akhirnya kalau bahasa